Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Khusus Bapak pembimbing kita, Pak Cipto, serta Bapak-bapak sekalian, ada Pak Ami luar biasa dari Bandung, hadir kedua kalinya di kopdar yang kedua. Walaupun ini sifatnya sederhana, kita bahasanya ngopi-ngopi gitu ya, tapi kita melihat bukan nilai acaranya mewah atau tidaknya, tapi kita ngumpul sudah bagian dari apa ya? Kalau orang terbiasa silaturahim, itu kumpul ketemu teman itu senangnya luar biasa. Ada rasa kangennya, ada rasa pengen berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi apa, itu senang sekali. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang lain, khususnya teman-teman dari lokasi ya, Pak Bang Jack, ada Bang Tommy, Pak Wawan, ya, Budi, alhamdulillah hadir. Kemarin saya kontak, ternyata bisa hadir ya. Bahkan semalam sudah mampir ya Pak ya. Kaget saya serius. Harus kenal wajah dulu nih Mas. Iya serius. Saya kaget karena gini ya. Kita kan berawal dari nggak kenal, nggak ketemu sama sekali. Yang ketiga saya kontak ternyata respeknya bagus. Banyak yang ketika saya kontak, apaan sih? Siapa lu? Ibaratnya gitu ya. Tapi mungkin ini berawal dari hati Pak. Saya yakin kalau bukan dari hati tidak akan mau kumpul. Saya yakin 100% teman-teman yang sudah hadir di sini ini karena ada ikatan hati, ada apa ya, semacam pengen ketemu, pengen apa gitu loh. Nah ini yang menarik kita untuk bisa kumpul di sini. Nah kemudian untuk kita kumpul di sini, mudah-mudahan kita bisa teruskan sampai nanti ya. Berharapnya dari pertemuan dari beberapa pertemuan kita ada sesuatu yang kita dapatkan Pak. Jangan cuma kumpul pulang. Ada yang kita dapatkan, apa itu? Mungkin dari belajar musiknya kita nanya sama teman, atau mungkin mau coba yang biasa megang Yamaha, pegang kok, yang kok megang Yamaha ya. Kita bisa saling mencoba, nah ini menjadi apa ya, pengetahuan lain. Kita jadi banyak pengetahuan. Saya sendiri pun masih bingung ya ketika megang kok, karena memang programnya pasti beda ya, beda alat, beda menu, programnya pun beda. Kita ketika baru sekali dua kali nyoba masih belum ngeh, memang harus kita raba-raba dulu. Begitupun mungkin Pak Cipto sama Gente megang Yamaha ya, mungkin akan perlu waktu untuk penyesuaian ya. Tapi cara permainannya sama. Yang membedakan adalah mungkin menu-menunya letaknya di mana, gitu, programnya posisinya di mana gitu kan. Makanya ketika ada satu player yang biasa mainnya keyboard A kok mau main alat yang lain, biasanya mendingan nolak aja. Meskipun dia cara mainnya bagus, tapi ketika mengampungkan pegangannya dia nggak berani. Masalahnya kita bukan cuma main, tetapi memang kita perlu pendukung lainnya, yaitu menu-menu yang biasa kita pakai. Misalnya kita biasa main voice ini, ketika pakai keyboard yang lain, aduh voice yang ini kemana ya? Nah ini bingung. Nah ini jadi satu masalah buat kita ketika bermain dengan keyboard yang lain, kecuali sebelumnya udah pernah nyicipin dan tahu letak-letaknya. Nah ini nggak akan terlalu nggak terlalu lakapan lah ibaratnya gitu ya. Oke, sedikit itu motivasi buat teman-teman, dan intinya kita belajar bareng-bareng. Ayo jangan sungkan-sungkan bertanya di sini. Saya tanya sama teman-teman tanya sama saya, gak masalah ya. Dan harapannya semoga kita lanjut ke depan lagi, kita sering kumpul-kumpul lagi. Mungkin next bisa di mana Pak? Bandung. Iya, pokoknya dimanapun itu. Di Bandung ya di mana? Di Bandung ada ceweknya. Bukan ada yang di Lampung Pak ya? Lampung ada berapa? Lampung banyak sebenarnya, cuman itu tadi ada yang komunikasinya gampang, ada yang komunikasinya susah, ada yang seperti itu ya. Bicara berapa banyak yang sudah kontak saya, mungkin sudah hampir ratusan orang ya, hampir ya. Dan belum lagi orang yang memang sekedar nonton Pak. Ada yang sekedar nonton, ada yang sampai kontak saya cuma bilang terima kasih Pak.
cuma ingin mengucapkan bilang terima kasih Bang, terima kasih banyak, tutorialnya bermanfaat, saya ngikutin terus. Ada minggu kemarin Pak, minggu kemarin saya pulang kerja naik motor, tengah jalan ditelepon, ini berapa kali telepon dari siapa ya? Saya penasaran, saya angkat, nggak taunya orang NTB, orang NTB telepon saya, Bang ini saya namanya Muhrin, namanya Muhrin dari NTB. Saya penggemar Bang sudah 3 tahun katanya. Saya nggak nyangka ya, ternyata sampai segitunya dan bahkan bisa dibilang bukan umur yang singkat ya, 3 tahun itu berarti udah lama. 3 tahun itu berarti saya koleksi video masih belum banyak Pak. Masih mungkin hitungan biji lah, 10, 20, 30 seperti itu ya. Sekarang sudah ratusan lebih ya, udah hampir 200 video. Jadi kalau dibilang 3 tahun yang lalu berarti saya baru mulai Pak. Dan itu tutorialnya masih jelek, masih apa adanya. Saya masih meraba-raba bagaimana supaya orang lihatnya betah, audionya jernih, kemudian orang bisa paham. Itu waktu itu saya benar-benar masih bagaimana caranya gitu. Kalau sekarang udah paham lah. Artinya udah saya rapiin. Kemudian ada masukan dari teman-teman ya, Bang harus gini, enaknya gini. Akhirnya saya pakai, akhirnya saya coba perbaiki ya. Contoh di awal-awal sempat Pak Cipto kasih masukan ya, Bang itu biru-birunya tolong naikin dikit biar tombolnya kelihatan gitu kan. Ingat gue pertama. Iya, karena gini ya, awalnya saya bermasalah dengan biru-biru itu. Ketika saya naikin, ketika saya naikin teksnya akan kecil jadinya, sempit. Iya, teksnya akan kecil sehingga pendengar yang secara usia mungkin sudah matang, mata udah nggak terlalu awas gitu, mata udah nggak terlalu jelas gitu kan. Makanya biru-birunya sementokin ke bawah supaya tulisan di atas gede gitu kan. Nah kalau tadi biru-birunya itu saya naikin, otomatis agak kecil Pak, dikit aja. Biar tapi kelihatan deh. Apa sih? Apa sih? Memang betul ya. Emang kalau namanya pemula, emang sama sekali nggak ngerti dan perlu yang namanya kita lagi mencet apa, dia perlu tahu memang. Mencetnya apa. Jadi kan dari fill-in kan macam-macam. Fill 1, fill 2, 1, 4 kan, variasi kan. Ada ending yang 1, 2, dan 3. Ada intro 1, intro 2, intro 3 ya. Buat yang memang baru pemula, memang dia harus mengetahui itu. Beda sama yang contoh kayak Om Sidik ya, tanpa lihat pun sudah tahu ini dipencet ending 1, yang dipencet intro 2 misal gitu, atau mungkin variasi berapa itu pasti paham. Nah, tapi buat pemula memang semuanya harus gamblang Pak, nggak boleh hal yang ada itu tutupin, semuanya itu harus gamblang semua. Birunya tuh masih ditutupin masuk ke. Iya, makanya saya bikin tutorial itu not angkanya ada, not di layarnya tulisannya ada, kemudian apalagi tuh lagunya ada, audionya juga jernih. Mungkin nggak saya untuk sedikit perbandingan dengan kadang-kadang tutorial yang lain ada yang ibaratnya tidak memperhatikan audio. Ya, memang dia tutorial bagus, saya salut dan jago bukan kami, tapi suaranya bukan. Kalau saya kan recordnya langsung dari keyboard ya Pak, ada fitur recordnya kan, record, harusnya ada Pak. Jadi apa yang saya mainkan terekam Pak, kemudian saya bisa menyimpannya dalam bentuk WAV ya, WAV. Nah, kemudian saya satukan antara video dan audio, maka terjadilah jadi satu tutorial yang memang gambarnya ada, audionya ada. Tapi kalau tutorial yang hanya rekamnya dari luar, hanya sekedar HP doang misalnya gitu ya, dia kadang-kadang suara mobil masuk, ada ibu-ibu masak di dapur masuk ya kan, ada kucing lewat masuk gitu kan. Nah ini mengganggu konsentrasi buat yang belajar. Nah kalau saya perhatikan sampai segitunya supaya yang nyimak betul-betul nyaman dan paham gitu loh. Jadi
Alhamdulillah sudah sangat banyak teman-teman yang merasa bahwa videonya sangat bermanfaat gitu kan. Walaupun saya sendiri ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa gitu doang. Ternyata yang saya berikan itu bermanfaat buat orang. Kalau dibilang saya musisi apa bukan Pak. Jujur aja nih Pak, kalau saya musisi nih, kalau saya orang profesional mungkin saya nggak di sini Pak. Kalau seorang profesional mungkin nggak di sini Pak. Ngapain ibaratnya? Kamu pertama belajar dari mana? Boleh diceritain? Nih, Kita belum tahu nih gitu. Belajar banget gimana? berarti nggak nonton YouTube saya. Video beberapa minggu yang lalu saya sampaikan ya. Jadi pengalaman saya belajar itu berawal dari di bangku SMP. Bangku sekolah SMP, saya aktif di ekstrakurikuler drum band. Ekstrakurikuler drum band yang saat itu pegangan saya justru bukan piano, bukan. Pegangan saya justru waktu itu adalah tam-tam Pak, yang kecil-kecil 3 dengan tam-tam. Bahkan dari tingkat kesulitan teman-teman katanya paling susah tam-tam gitu kan. Terus saya bisa tam-tam itu. 3 kecil-kecil 3. Bagi yang feelingnya dia tangkapnya lambat, ya betul, tam-tam itu susah. Nah kemudian di situ kan ada piano kecil tuh, kemudian ada yang nanging itu namanya belera, ya kan? Karena saya sering lihat dan teman-teman ada not angkanya, saya sering coba Pak, lagu apa, ya kan? Dikasih guru, ini lagunya ini, not angkanya ini. Waktu itu belum diajarkan namanya kunci C, kunci D, kunci E, belum diajarkan Pak. Saya nggak tahu kunci ABCD, nggak tahu, ya kan? Hanya tahu do re mi fa sol la si do doang. Dan anak sekolah cenderung waktu itu hanya ngikutin guru. Ternyata Pak bisa ngikutin guru. Walaupun belum tahu kunci ya, tapi memang ilmu berawal dari situ Pak. Jadi jangan menyepelekan ketika nanti bapak-bapak punya anak ya, putra putri yang lagi belajar di bangku sekolah SD atau SMP. Ketika dia paham tangan kanan itu bisa nyanyi sendiri, tangan kanan bisa main melodi, nantinya kelanjutannya gampang. Kesulitan teman-teman saat sekarang ini saya yakin adalah di bagian melodi. Kalau main kunci rata-rata semua orang bisa Pak, hampir semua orang main kunci bisa. Tapi main melodi susah kalau buat teman-teman yang feelingnya masih belum kuat ya untuk bisa ngarang. Diduluin mana Om? Antara Main kunci main kunci melodi. Oke. Ini ya. Sekarang kalau pertanyaan didulukan mana? Lebih penting melodi atau kunci? Oke, sekarang pertanyaan didulukan mana? Kalau secara kita lagi ngiringin orang, ibaratnya ya, ngiringin orang nyanyi, justru yang diutamakan adalah kuncinya Pak, harus tepat. Sekarang gimana orang mau nyanyi dengan rapi, dengan secara sesuai dengan lagunya, kalau kuncinya nggak tepat? Kalau kuncinya salah terus, yang ada apa? Yang ada penyanyinya nengok mulu ke belakang. Bener nggak Pak? Bener nggak Pak? Ada penyanyi dia tahu dia. Lah kalau soal melodi itu ibarat kita lepas tangan, yang penting ini jangan salah Pak. Yang penting ini jangan salah. Kalau ini salah, udah pasti penyanyi nengok mulu. Ya, mana sih mau masuk jadi nyanyi ya kan? Udah waktunya nyanyi dia belum masuk. Nah gitu. Jadi ini yang diutamakan adalah tampil. Kalau soal ngiringin lagu ya. Tapi yang tadi saya ceritakan bahwa justru orang bisa main melodi itu berawal dari kita masa kecilnya Pak, di bangku sekolah pernah belajar do re mi fa sol la si do. Itu penting. Itu akan memancing kita untuk bisa ngarang melodi sendiri. Awalnya ngikutin Pak dari guru. Dulu pernah kan kita belajar ibu kita Kartini. Do re mi fa sol mi do. Praktekin coba. Do re mi, lositik coba. Do dari C, do re mi fa sol mi do. Do re mi Pak. Ya, itu lagu ibu kita Kartini ya. Nah, anak saya juga lagi belajar not angka. Sekali 2 kali saya ajarin paham langsung Pak.
paham. Jadi ternyata anaknya tuh memang ngikutin awalnya, bukan karena ngarang sendiri, awalnya ngikutin. Kayak contoh nih, bapak lagi belajar nyimak nih, misalnya YouTube saya atau mungkin buku tutorial saya. Berawal dari ngikutin, ikutin aja dulu. Nanti feelingnya akan kebuka, otaknya akan kebuka sendiri. Dan lama-lama kan bisa nyari nada, kan bisa nyari not, sehingga dia akan lama-kelamaan akan lebih tepat nyari nada yang sesuai dengan kebutuhan lagunya gitu ya. Oke, tadi di bangku SMP ya Pak ya, hanya tahu not angka doang. SMP sampai SMA Pak, saya cuma tahu not angka doang. Karena SMA saya belum ketemu dan belum belajar saat itu ya, SMA belum ketemu. Kemudian lulus SMA, saya ketemu dengan tetangga. Karena SMA itu kan saya di pesantren ya, jadinya kan otomatis jarang namanya nongkrong kan, karena pesantren ya. Gak ada musik dong? Ada rebana dong? Iya betul. Justru hikmahnya di pesantren Pak, saya paham 3 alat musik Pak. Hikmahnya ketika saya masuk pesantren, paham 3 alat musik, ada rebana, ada hadroh, ada marawis. Ya, rebana yang ibu itu namanya rebana laski. Mindset agama orang dulu itu musik haram-haram gitu. Nah, tidak sedikit kita ulas deh. Sehingga kita rada ada jarak gitu. Ada remnya. Apalagi yang berbau dangdut. Iya. Goyang-goyang. Bini gue sempet belajar dangdut. Gue tahu dangdut. Ya tahu. Ya zaman-zaman aku lah mungkin sekarang lah ya. Ya zaman-zaman saya dulu gitu. Bermusik dimarahin sama orang tua. Nah, jadi gini, di pesantren kan alat musiknya tidak lain adalah alat musik agamis kan. Ada rebana laski itu yang ibu-ibu tuh namanya rebana laski namanya. Ada rebana hadroh itu identik dengan sholawat Pak. Lagu musik hadroh dipakai lagu gambus nggak masuk. Lagu gambus itu apa sih? Lagu gambus itu lagu-lagu yang sifatnya karab-karaban. Ya, beda sama sholawat mah iramanya atau nadanya lebih gampang. Tapi kalau gambus betul-betul bahasa sehari-harinya orang Arab gitu loh maksudnya. Nah kemudian kalau marawis itu sebenarnya alat yang kecil-kecil yang bunyinya prak-prak itu Pak, yang ada 6 itu namanya marawis. Nah kalau gambus sebenarnya gambus itu bukan jenis genre tapi gitar gambus. Kalau yang belum paham takutnya gambus itu apa sih? Gambus itu gitar Arab, itu namanya gambus. Nah kemudian di orang pahamnya ya gambus itu gambusan gitu kan, lagu-lagu Araban gitu. Nah ketiga jenis genre ini saya paham semua Pak, satu persatu pukulan alatnya saya paham semua. Jadi ketika dimainkan secara berbarengan jadilah sebuah aransemen. Dan hikmah yang lain karena saya di pesantren, alhamdulillah Pak, ibarat kata saya ngaji nggak jelek-jelek amat, ibarat saya tilawah nggak jelek-jelek amat gitu kan. Artinya berarti kesenian saya melebar Pak, melebar. Yang tadinya bisa ini doang, bisa ini, jadinya melebar gitu ya. Jadi ketika kita di lingkungan apapun, ketika ada alat musik di situ, biasanya otak kita akan belajar juga Pak. Kalau kita di sini ada di lingkungan belajarnya cutting stiker, pasti kemungkinan besar kita bisa cutting stiker. Benar nggak Pak? Betul. Mungkin kan? Kalau kita berada di lingkungan pasar, mungkin itu bisa jualan Pak. Nah, kalau kita di lingkungan pesantren, kemungkinan Pak bisa ngaji, alat musik rebana bisa, hadroh bisa, ini bisa. Kalau memang dia belajar juga, gitu kan. Nah, kemudian setelah lulus SMA, lulus pesantren pulang dong, dengan pulang. Nah, lihat tetangga punya keyboardnya masih keyboard Tekno Pak. Tekno 9800 yang masih bisa dibilang kategorinya masih kayak punya mainan gitu, harga 1.400.000 waktu itu. Karena hobi dan seneng ya, namanya orang seneng, walaupun nggak punya duit, saya bela-belain Pak, harga segitu kredit Pak saya. Harga segitu saya kredit Pak. Saya kerjaan belum beres, maksudnya belum punya pemasukan gitu kan. Harga segitu saya kredit. Nah berawal dari ketemu tetangga, lihat kok enak mainnya gitu kan, bunyinya enak. Nah saya cuma nanya Pak, kunci C sampai dengan C lagi. Cuma nanya kunci C sampai C lagi, C, D, E, F, G, A, B, C lagi.
cuma dikasih itu doang, mayor minor itu doang, udah. Habis itu saya beli alat sendiri sesuai dengan keyboardnya juga sama, gitu kan? Biar nggak bingung. Pokoknya samain aja lah, nggak ngerti soal keyboard, pokoknya samain aja. Dia beli keyboard sama kayak gitu ya. Kemudian saya main di rumah. Karena berbekal tadi tangan kanan udah bisa melodi, waktu SMP nyambung ilmunya Pak. Nyambung ilmunya. Lah tangan kanan udah bisa nyanyi, tangan kiri tinggal ngimbangin. Ya kan? Dulu tuh kalau di SMP saya belajar lagu-lagu drum band. Jadi kalau lagu-lagu drum band dulu gini, warung pojokan ya. Tangan kanan saya udah bisa Pak. Itu tangan kanan Pak. Lah tangan kiri tinggal pencet kuncinya. Maksudnya tinggal mencet chordnya kan. Kan kalau kita main organ tunggal kan bahasanya udah tersedia ritmenya kan. Ibarat kita main satu jari pun bisa mayor ketemu ya kan. Ada yang fiturnya 2 jari minor, ada tukok bisa 1 jari nggak? Bisa ya, bisa juga ya. Bisa ya. Nah, iya. Bisa lepas tangan juga. Iya makanya kan. Iya. Dan kalau saya sampaikan bahwa main klasik sama main organ tunggal susah klasik malah Pak. Kalau main organ tunggal musiknya udah ada, ritmenya udah ada, tinggal main kunci doang. Pindah ke G, pencet D, pindah ke A, pencet A, gitu doang, ya kan? Tapi kalau main klasik justru keriting Pak, saya belum paham justru malah. Itu memang harus didapatkan di kursus musik, jarang ada pengetahuan klasik yang ada di tongkrongan, jarang Pak. Itu memang harus kursus musik memang. Yang sampai bisa baca not bangetnya, yang sampai bisa baca partiturnya, ya kan? Iya, bisa di not banget deh. Iya itu memang harus di tempat kursus ya. Betul. Tapi kalau soal kita namanya main musik, yang penting bunyi, yang penting bisa jalan, bisa nyanyiin orang nyanyi, memang otodidak pun bisa. Ya, kayak orang player itu organ tunggal rata-rata otodidak Pak. Jarang ada yang kursusan. Bahkan kalau yang kursus itu ya menujunya ke profesional, dalam artian bisa main orkestra ya. Kalau kursus memang arahnya ada ke sana. Tapi kalau yang organ tunggal kita kampung panggung itu orang otodidak biasanya. Contoh kayak Mas Siti udah jago, melodi udah bisa, mengiringi orangnya udah bisa, menerka nada, dengerin lagu apa misal, ketahuan dia nadanya di sini, pindahnya ke sini, udah ketahuan, udah paham, ya kan? Nah itu mempermudah juga. Gitu kan. Nah, terus tadi tangan kanan udah bisa, ya. Tangan kiri saya tinggal belajar ngiringin ya, meskipun awal-awal masih kekok ya kan. Harusnya pindah belum pindah, harusnya belum pindah, udah kecepatan pindah duluan gitu ya. Ini tahap awalnya memang seperti itu. Otodidak ya? Otodidak. Nah, kemudian pernah coba-coba Pak, pernah coba-coba 2 bulan kursus musik Pak, pernah coba-coba. Tapi kan sudah basic sendiri di rumah, sudah punya basicnya. Makanya ketika kursus musik, guru musiknya Pak udah angkat jempol Pak mas saya. Mas, cepat Mas diajarin, cepat nangkep, pindah halaman. Yang di situ diajarinnya nopal Pak. Nangkep memang saat itu, tapi karena jaraknya jauh dari rumah ke lokasi itu 1 jam. Tempat kursus musiknya itu Purwacaraka Pak. Purwacaraka itu di Tegal Kota ada, dan saya rumahnya itu Pargasari sono ya. Jadi 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan di kampung itu jauh Pak, bukan 1 jam yang kita di sini ke Jakarta. Ini kalau di sini kan lama karena macet ya, betul ya. Lah kalau 1 jam dari kampung itu, emang jauh Pak, karena kan jarang lampu merah di sana Pak. Jarang lampu merah, jauh. Lah kemudian akhirnya saya kuat cuma 2 bulan doang Pak belajar kursus musik itu 2 bulan. Karena tadi faktor jaraknya jauh, kemudian secara biaya memang saya biaya sendiri kan, saya nggak perlu ngerepotin orang tua lah, kasihan biarin, ini biaya saya sendiri aja. Nah karena faktor tersebut saya cuma belajar kursus musik 2 bulan doang, akhirnya ya udah lanjut belajar sendiri aja di rumah.
Nah kemudian memang kita belajar bisa semangat itu karena keyboardnya Pak. Jadi bukan berarti wah nggak mau kan beli keyboard mahal-mahal ngapain. Tapi memang perlu memang bagi saya ya, dan memang kita perlu untuk spek yang lebih tinggi supaya kita menemukan fitur-fitur yang justru memudahkan kita. Kadang-kadang saya menyampaikan sama teman-teman yang pengen belajar keyboard tapi kayak takut mau beli keyboard gitu kan. Saya bilangin kan, jadi beli keyboard itu semakin mahal justru kita semakin belajar banyak hal. Coba kalau beli keyboard yang 1 juta, ya kayak gitu doang, gak ada apa-apanya. Nah, akhirnya cuma belajar kunci doang, tapi fitur-fiturnya nggak ada. Nah ini kamu, betul. Kenapa? Ini pengumumin di Tangerang kalau butuh keyboard bisa kontak Bang Jack. Oh gitu. Iya. Kalau butuh keyboard khususnya chord ya bisa kontak Bang Jack. Baru second ada. Ada. Baru second ada. Siap. Masih live ini? Masih live. Ya, ini pengumuman ya, info buat teman-teman yang di wilayah Tangerang dan sekitarnya ya, masih terjangkau lokasi yang sekiranya teman-teman membutuhkan keyboard khususnya untuk merek kok ya Bang ya. Yang merek kok bisa hubungi Bang Jack ya. Insya Allah tersedia entah baru dan second ya dari teman-teman sekalian yang ingin punya keyboard profesional. Yang merek kok bisa hubungi Bang Jack. Nomornya nanti bisa saya kasih gampang ya. Bisa komen di bawah ini. Bang Jack insya Allah bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya. Oke, sedikit tadi informasi ya. Intinya kita belajar itu sekarang misalnya. Kita bisa belajar sekarang akan bermanfaat entah kapan. Di tahun depan, masa depan insya Allah akan bermanfaat. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya belajar di panggung SMP ternyata manfaatnya sampai sekarang. Bahkan mama bisa ngasih tahu teman-teman ya. Saya saya bukan siapa-siapa lah. Saya nggak ahli dalam hal ini, tapi sedikit yang saya tahu sudah bisa sampaikan. Ternyata itu bermanfaat bagi teman-teman dan saya nggak menyangka di seluruh Indonesia udah kontak saya, udah hubungi saya seperti itu. Termasuk teman dari Tangerang ya. Ini bukti bahwa channel YouTube saya bukan apa-apa Pak, mudah-mudahan Pak. Channel saya itu mudah-mudahan bisa jadi tontonan sekaligus pun tuna, mudah-mudahan begitu ya. Banyak YouTuber yang videonya banyak, subscribernya banyak, jutaan bahkan ratusan ribu gitu ya misal gitu ya. Tapi seolah-olah kayak nggak ada ikatan dengan pendengarnya, ada yang banyak seperti itu. Mereka hanya berpenghasilan sendiri saja. Tapi justru saya kebalikannya Pak. Justru saya kebalikannya. Saya oke lah teman-teman bisa jadi persaudaraan ya. Tapi kalau saya ceritakan soal YouTube, penghasilan saya jauh Pak. Kenapa? Karena tutorial saya komplit Pak. Itu yang bikin masalah soal keuangan. Kalau iya, karena copyright Pak. Copyright itu kena hak cipta Pak. Karena hak cipta. Sama siapa? Itu akan ada masuk ke email secara otomatis ketika kita membahas lagu apa gitu kan. Dan ada publisher tertentu yang akan mengklaim. Ada juga lagu yang memang bebas ada. Artinya ketika saya menyampaikan tutorial lagu apa, ternyata nggak ada kena hak cipta. Ada seperti itu. Tapi kebanyakan kena semua Pak. Rata-rata kena semua. Yang seharusnya saya sudah 4 tahun berjalan di YouTube, seharusnya bisa penghasilan banyak Pak. Jauh Pak. Jauh Pak. Tapi saya rasakan hikmahnya, bukan itunya. Dan prinsip saya ketika menyampaikan sesuatu, yang penting orang paham. Buat apa saya menyampaikan sesuatu tapi orang nggak paham? Itu yang saya prioritaskan seperti itu. Kayak contoh, saya kan ibaratnya masih bergelut dalam public speaking ya Pak ya. Saya MC jalan Pak. Kemudian saya ngatur orang nikahan jalan Pak. Kemudian otomatis di rumah ngajar-ngajar anak-anak juga otomatis menggunakan speaking, betul nggak Pak? Iya, ini saya masih jalan Pak. Dan kegagalan saya adalah ketika saya menyampaikan sesuatu orang nggak paham, saya salah. Berarti saya ada yang kurang. Berarti saya gagal. Nah,
Bukan hanya sekedar saya ngomong, tapi kasih tutorial pun orang harus paham gitu kan. Di tutorial padahal saya nggak ngomong ya Pak ya, tapi orang bisa paham gitu loh. Hebat. Ya kan? Di tutorial saya nggak ngomong, tapi orang bisa paham. Bagaimana saya sambil ngomong? Dan alasannya ini saya teruskan juga kenapa di situ saya belum ngomong, karena alatnya belum tersedia. Saya harus punya mixer dulu untuk bisa nge-mix supaya suara vokal saya masuk dan musik saya juga masuk. Jadi sambil ngomong sambil main gitu kan. Nah saat ini cuma musiknya dari keyboard aja, ya kan? Belum bisa merekam vokal kecuali mungkin keyboard yang itu ada lubang gitu. Nah itu bisa berarti Pak. Ini kan saya nggak ada lubang gitu. Jadi ketika ngomong sambil rekam bisa kalau keyboard yang itu. Yang punya saya belum bisa. Ada seri terbarunya SE 600 ya. Jadi 600 sama 700 sudah ada lubang mic-nya Pak. Jadi ketika main bisa nyolokin mic, bisa ngomong. Nyanyi gitu, ngomong apa kayak itu bisa. Rekamnya bagus, bersih. Bersih. Walaupun nggak seenak kita lewat mixer ya. Nah, mixer kan kita bisa nyeting kan, bisa ngatur mau setebal apa bassnya, treble-nya, segala macam gitu. Cuma antara vokal dengan gambar terpisah, harus diedit lagi. Ya, ada yang seperti itu ada. Nah. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Sedikit motivasi, kurang lebih mohon maaf. Pokoknya terima kasih sekali untuk Pak Cipto, luar biasa banyak Pak Cipto. Mudah-mudahan berkah selalu Pak, sehat selalu, usahanya lancar, dan kita mungkin nanti bisa ditraktir kembali lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.